Kegiatan Bantuan Pembangunan Dana Alokasi Khusus, DAK, di SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dengan jumlah anggaran miliaran rupiah, namun sangat disayangkan hasil pengerjaan bangunan tersebut tidak maksimal. Ada 4 item pembangunan yang dikerjakan. 1. Pembangunan gedung ruang laboratorium IPA Biologi dengan anggaran Rp412.866.000. 2. Pembangunan ruang kelas baru, dengan anggaran Rp657.662.000. 3. Pembangunan ruang laboratorium komputer dengan anggaran Rp212.902.000. 4. Pembangunan ruang UKS dengan anggaran Rp298.128.000. Keempat item bangunan tersebut berpotensi ambruk, pasalnya terlihat dari hasil saat pengerjaan. Bangunan dibangun tidak memiliki struktur yang kuat untuk menopang kekuatan pada bangunan tersebut. Balok tabuk late dipasang setelah bangunan hampir selesai. Balok tabuk late tersebut hanya ditempelkan dengan dicorkan saja, dengan cara merusak bangunan yang hampir selesai tersebut. Hal tersebut tentunya akan berpotensi ambruk. Hal tersebut tentunya juga sangat merugikan negara dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi musibah di kemudian hari jika bangunan tersebut ambruk pada saat belajar mengajar. DAK fisik yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, APBN, pada tahun anggaran 2022 tersebut, dikerjakan secara swakelola dengan durasi waktu selama 120 hari masa kegiatan. Dugaan markup anggaran tersebut muncul, setelah adanya hasil konfirmasi tim liputan media dengan Moksin, selaku Kepala Sekolah, Kepsek, di mana ketika dipertanyakan perihal regulasi dalam pelaksanaan pembangunan, Moksin menjawab ketus dengan jawaban, "Dak ado kerjaan lain yo, ini bi terus yang ditanya." Bangunan tersebut sudah dicek oleh orang Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kontak WhatsApp awak media ini pun langsung diblokir oleh Moksin selaku kepala sekolah. Saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp yang baru, Moksin menjawab, "Pengerjaan sesuai standar pemerintahan, kami melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah," tulis Moksin pada chat WhatsApp. Merujuk pada Peraturan Presiden, Perpres, Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2022, tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK di lingkungan Kemendikbud, bahwa tidak secara gamblang pelaksanaan DAK fisik tersebut harus secara swakelola. Namun ketika dipertanyakan kembali peran dan keterlibatan Kepsek selaku penanggung jawab dalam kegiatan dan pelaksanaan, Moksin pun langsung memblokir WhatsApp awak media. Sementara itu, Amri Kusuma selaku Sekjen DPP LSM Brantas menjelaskan, bahwa jika setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakelola, maka pihak sekolah harus mematuhi atau berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perpres tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sana diatur secara jelas dan gamblang tentang sistem swakelola, dan itu berlaku untuk kegiatan yang sumber anggarannya dari pemerintah. Maka, apabila di SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan tidak berpedoman pada aturan tersebut, patut diduga ada dugaan markup anggaran yang berakibat merugikan keuangan negara, jelas Amri. Merujuk dari pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan setiap penyimpangan dana alokasi khusus akan diproses secara hukum agar persoalannya menjadi jelas. "Kami tidak akan melindungi siapapun yang berbuat salah, justru kami ingin membersihkan tindakan penyimpangan anggaran pendidikan," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wamendikbud, Bidang Pendidikan Prof. Musliar Kasim. Ia mengatakan, pihaknya juga terus berupaya memastikan bahwa semua dana yang diberikan pemerintah pusat harus sampai pada tujuannya sesuai dengan program yang dijalankan, termasuk dana alokasi khusus, DAK pendidikan. Musliar juga menegaskan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi bagi daerah yang mendapat alokasi dana DAK. Sanksi tidak bisa diberikan kepada daerah, yang harus diberikan sanksi adalah oknum. Kalau kita berikan sanksi kepada daerah dalam bentuk pengurangan anggaran sayang juga, yang rugi masyarakat, ujar Musliar. Pelaku penyelewengan dana DAK dapat dikenakan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Amri Kusuma juga menyampaikan kepada media ini, akan segera membuat laporan resmi kepada Kajati Jambi, terkait 4 bangunan gedung di Sekolah SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tersebut. Sorot kasus, Robinson Nasution mengabarkan dari Tanjung Jabung Barat.